pagi, perkenalkan saya Dr. Madi Suparta. Saya salah satu dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelungkung. Saat ini saya akan menyampaikan edukasi mengenai stunting dan wasting. Apakah seorang anak yang pendek sudah pasti kita sebut stunting? Belum tentu. Seorang anak disebut pendek bila anak tersebut diukur tinggi atau panjang badannya menurut usianya berada kurang dari garis minus 2 standar deviasi menurut kurva pertumbuhan WHO. Tapi yang kita sebut sebagai stunting adalah apabila anak tersebut pendek tapi disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Apa saja penyebab stunting? Stunting bisa disebabkan oleh karena asupan makanan yang tidak adekuat, misalnya oleh karena faktor kemiskinan, penelantaran anak. Bisa juga disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan mengenai asupan makanan yang tepat oleh keluarga, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Seperti kurangnya asupan makanan bergizi pada saat ibu hamil, sehingga ibu hamil menderita kekurangan gizi, suplemen tambah darah atau obat cacing atau vitamin A yang tidak diminum selama hamil, anak yang tidak mendapatkan asupan ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang tidak tepat dan lengkap nutrisinya. Stunting juga bisa disebabkan oleh kebutuhan gizi yang meningkat, oleh karena anak yang sering sakit, misalnya diare oleh karena higiene dan sanitasi yang kurang, penyakit infeksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, atau bayi-bayi yang lahir prematur atau dengan berat lahir rendah, juga alergi makanan dan penyebab lainnya. Mengapa permasalahan stunting ini menjadi sangat penting? Hal ini terkait dengan dampak yang ditimbulkannya. Stunting tidak hanya menyebabkan pertumbuhan anak menjadi pendek, stunting juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak-anak stunting bisa mengalami gangguan perkembangan seperti perkembangan motorik yang terlambat, juga kecerdasan atau IQ yang rendah di kemudian hari bisa mempengaruhi tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga. Stunting juga mempengaruhi kemampuan sistem kekebalan tubuh sehingga menjadi rentan terhadap penyakit infeksi. Stunting juga berhubungan dengan peningkatan risiko-risiko penyakit di masa depan yang akan datang seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes atau kencing manis, dan juga penyakit jantung koroner. Bagaimana kita mencegah stunting? Untuk ibu, kita mengedukasi mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, pentingnya asupan gizi yang seimbang selama hamil sehingga lahir anak-anak yang sehat, pentingnya meminum tablet tambal darah dan obat cacing selama hamil. Untuk anak, kita mulai dari bayi yang diharapkan mendapatkan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif oleh ibunya, bayi yang mendapat makanan pendamping ASI yang tepat dan tinggi protein hewani sesuai usianya, imunisasi yang sesuai usianya, mendapatkan suplementasi vitamin A, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala. Dan yang tak kalah penting, edukasi yang cukup tentang pentingnya higiene dan sanitasi lingkungan. Di RSUD Kabupaten Kelungkung terdapat tim penurunan prevalensi stunting dan wasting. Tentunya permasalahan stunting ini tidak bisa kita selesaikan sendirian. Kita bekerja sama dengan lintas sektor, kita mengajak rumah sakit lain, kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertama, dinas terkait lainnya, dan juga aparat mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa untuk bersama-sama menurunkan prevalensi dan stunting dan wasting. Tim penurunan prevalensi stunting dan wasting di RSUD Kabupaten Kelungkung terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, ahli farmasi, ahli gizi, tim tumbuh kembang, tim humas rumah sakit, dan juga berkolaborasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Kita akan bekerja sama menurunkan prevalensi stunting dan wasting, dan yang terpenting, seluruh manajemen dan staf RSUD Kabupaten Kelungkung mendukung penuh kegiatan penurunan prevalensi stunting dan wasting di Kabupaten Kelungkung. Sekian, terima kasih.